Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy, fisioterapis dari Rumah Sakit Umum Pasangkai. Pada kesempatan ini saya akan men-share yang saya dapati tentang plexus lumbal. Jadi yang saya akan jelaskan di sini bagaimana kita dengan mudah menguasai plexus lumbal itu sendiri. Jadi sebagai fisioterapis ini adalah dasar yang harus kita ketahui dan kita pahami. Cuma yang saya gunakan di sini bagaimana caranya kita menguasai plexus lumbal itu. Dengan hanya melihat gambar ini kita sudah mengetahui nama-nama saraf yang terdapat pada plexus lumbal, terus persarapannya dimulai dari mana, terus fungsi-fungsi saraf itu sendiri dari gambar ini. Ya, kita mulai saja. Plexus lumbal mulai dari segmen L1, L2, L3, L4. Jadi lumbal 1 sampai lumbal 4. Terus saraf-saraf yang terdapat di plexus lumbal itu apa saja? Kita lihat. Dari L1 keluar nervus bercabang menjadi dua membentuk nervus iliohipogastrik dan ilioinguinal. Terus pada lumbal 1 dan lumbal 2, segmen lumbal 1 lumbal 2 bergabung membentuk nervus genitofemoral. Terus saraf yang keluar dari segmen lumbal 2 sampai lumbal 3 membentuk nervus lateral femoral cutaneus. Berikutnya saraf dari lumbal 2, 3, dan 4 membentuk nervus femoralis dan juga nervus obturator. Jadi cara menghafalnya itu sangat mudah. Rumusnya itu 1, 2, dan 3. Yaitu 1 untuk satu segmen saraf dari lumbal 1 bercabang menjadi 2. Jadi kita lihat saat dari L1 keluar bercabang menjadi 2, membentuk 2 saraf yaitu iliohipogastrik dan ilioinguinal. Jadi 1 terus 2 untuk 2 akar saraf. Kita lihat lumbal 1 lumbal 2 membentuk genitofemoral, lumbal 2 lumbal 3 membentuk lateral femoral cutaneous nerve, dan 3 untuk 3 akar saraf membentuk satu saraf. Contohnya lumbal 2, 3, 4 membentuk nervus femoralis. Begitu juga lumbal 2, 3, 4 membentuk nervus obturator. Jadi rumusnya simpel sekali ya. 1 bercabang menjadi 2, 2 bercabang menjadi 1, 2 bercabang menjadi 1, dan 3. L2, L3, L4 membentuk femoralis, L2, L3, L4 membentuk obturator. Untuk memudahkan kita menghafal nama-nama saraf ini, di sini di atas sini sudah terdapat satu kalimat dalam bahasa Inggris, yakni I twice got lunch on Friday. Jadi saya mengambil satu huruf di depannya. Jadi misalkan I twice berarti 2 huruf I untuk kita mengingat iliohipogastrik dan ilioinguinal. Got huruf awalnya G untuk kita mengingat genitofemoral nerve. Lunge huruf awalnya L untuk mengingat lateral femoral cutaneous nerve. On untuk kita bisa mengingat obturator nerve yang huruf awalnya huruf O, dan Friday untuk femoral nerve. Jadi simpel sekali. Kita tinggal menghafal ini sehingga kita bisa mengingat nama-nama saraf yang terdapat pada plexus lumbal itu sendiri. I twice got lunch on Friday. Jadi sesimpel itu. Dengan mengingat kalimat ini kita akan mengingat nama-nama sarafnya. Sekarang kita mau lihat apa sih fungsi saraf ini. Misalkan dari lumbal 1 kita
Cara mudahnya itu kita ambil ini bagian medial, ini bagian lateral ya. Ya, dari bagian medial kita lihat. Lumbal 1 itu kalau kita tarik sejajar ke depan tubuh, itu dia akan sejajar dengan abdominal. Jadi simpel sekali. Untuk saraf L1 ini yang bercabang menjadi 2, berarti iliohipogastrik dan ilioinguinal itu mempersarapi otot-otot abdominal. Silahkan dicoba, nanti tarik dari lumbal 1, tarik ke depan tubuh kita sampai ke otot-otot abdominal. Jadi untuk mengingatnya gampangnya seperti itu. Lumbal 1 kita tarik saja sejajar dengan otot-otot abdominal. Saya melangkah dulu ke bawah. Yang gampangnya ya, nervus femoralis. Ini simpel sekali. Kita tinggal mengingat otot penggerak yang terdapat pada bagian depan femur. Otomatis di situ ada otot penggerak flexor hip dan extensor knee. Jadi fungsinya nervus femoralis itu mempersarapi otot flexor hip dan extensor knee. Silahkan kita lihat nanti nama-namanya di Google atau di manakah. Di situ terdapat iliopsoas, rectus femoris, dan jelas otot flexor hip dan extensor knee. Di sini tadi saya bilang bagian medial, makanya untuk obturator nerve kita tinggal ingat bahwa otot-otot yang terdapat pada bagian medial femur. Otot itu adalah otot adduktor. Misalkan adduktor magnus, adduktor longus, brevis, gracilis. Jadi cara mudah menghafalnya itu seperti itu sih. Lumbal 1 sejajar dengan abdominal, makanya saraf ini mempersarapi otot abdominal. Misalkan musculus transversus abdominis. Nervus femoralis mempersarapi otot-otot depan femur. Obturator bagian medial ini berarti ini mempersarapi otot bagian dalam femur, otot adduktor. Terus untuk lateral femoral cutaneous nerve, ini namanya memang agak susah, tapi sebenarnya namanya ini fungsinya itu juga. Jadi saraf yang mempersarapi bagian cutaneous di lateral femur. Jadi sebenarnya simpel. Namanya itu juga fungsinya, lateral femoral cutaneous nerve. Dia sudah mengatakan bahwa cutaneous berarti dia tidak mempersarapi otot. Makanya dari sekian saraf di plexus lumbal, cuma ini yang tidak mempersarapi, tidak ada persarapan ke otot ya, cuma ke bagian cutaneous di bagian lateral femur. Jadi simpel sekali untuk mengingatnya. Terus bagian genitofemoral nerve, jadi saya tidak perpanjang lebar ke sini, saya cuma menegaskan untuk yang penting-penting saja, terutama ini abdominal, ini otot depan femur, ini bagian medial femur, dan ini mempersarapi cutaneous bagian lateral dari femur. Jadi dari melihat gambar ini kita sudah bisa mengetahui banyak hal tentang plexus lumbalis. Yang ini yang saya maksud dengan belajar efektif. Karena dengan satu gambar saja, jadi saya cuma perlu mengingat gambar ini saja, saya sudah mengetahui bagian-bagian dari plexus lumbalis, persarapannya dari mana, dan fungsinya itu untuk apa. Terus apa gunanya kita mengetahui? Sebagai fisioterapis, apa gunanya kita wajib mengetahui ini? Pada saat kita memeriksa pasien, dikala kita memeriksa misalkan kekuatan otot, anggaplah saya memeriksa kekuatan otot iliopsoas, terus quadricep, dan terjadi kelemahan. Dalam pikiran saya sebagai fisioterapis, jangan sampai ada gangguan atau entrapment pada nervus femoralis. Itu saya sudah berpikiran ke sana, meskipun belum pasti. Meskipun ada pemeriksaan spesifik lainnya, pemeriksaan penunjang lainnya, radiologi misalkan. Tapi kita sudah bisa menerka, dan dengan pemeriksaan berikutnya yang lebih lengkap, kita bisa memastikan penyakit apa yang diderita pasien itu.
Karena kesalahan dari pemeriksaan menyebabkan kesalahan diagnosa, dan kesalahan diagnosa menyebabkan pasiennya tidak sembuh. Jadi sangat penting sekali. Untuk itu saya mengajak adik-adik fisioterapis dimanapun berada, buatlah video yang menurut saya singkat, padat, dan mudah untuk dimengerti untuk perkembangan fisioterapis ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.